Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dwi Ceningsi dan rekan saya Herlambang Fajar. Kami di sini akan mereview jurnal Kimia Bio Anorganik yang berjudul Aktivitas Antiparasit Tinggi Kompleks Perak 5,7 dimetil 1,2,4 triazolo 1,5 alfa pirimidin. Abstrak dari jurnal tersebut yaitu dua kompleks perak di nuklir yang mengandung 5,7 dimetil 1,2,4 triazolo 1,5 alfa pirimidin atau DMTP telah disintesis. Ag2 DMTP 3 kali 2 kali, Ag2 DMTP 2 kali, BF4 6 kali, H2O 2 kali, dan AgDMTP 2 kali, ClO4 2 kali, AgDMTP 2 kali, H2O 2 kali, ClO4 2 kali, yang telah dikarakterisasi secara spektroskopi dan termal, dan strukturnya telah dipecahkan dengan kristal tunggal difraksi sinar X. Senyawa tersebut menampilkan fluoresensi dalam kisaran yang terlihat 486 nanometer saat disinari dengan UV ringan, yaitu 265 nanometer. Kedua senyawa bersama dengan analog yang dilaporkan sebelumnya mengandung nitrat sebagai penyeimbang. Diuji in vitro terhadap 3 spesies berbeda dari Leishmania spp dan Trypanosoma cruzi atau parasit yang bertanggung jawab atas penyakit leishmaniasis dan Chagas, menunjukkan aktivitas antiparasit yang sangat tinggi. Dengan LC50, nilai di bawah konsentrasi uji yang lebih rendah atau 1 mikrometer untuk 3 senyawa dan 4 mikroorganisme. Dan oleh karena itu, indeks selektivitasnya lebih baik daripada indeks obat komersial rujukan dengan lebih dari 1 urutan besarnya. Juga meningkatkan hasil ligan bebas dan kompleks yang dilaporkan sebelumnya dengan logam transisi seri pertama. Peta konsep yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua eksperimental, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan, turunan triazolopirimidin dan lebih khusus lagi yang termasuk dalam famili 1,2,4 triazolo 1,5 alfa pirimidin atau TP telah banyak digunakan sebagai ligan dalam kimia koordinasi. Karena kemampuannya mengordinasikan ion logam melalui atom nitrogen yang berbeda. Derivatif TP yang terlibat biasanya berbeda dalam residu yang melekat pada posisi 5 dan 7. Biasanya itu metil, fenil, amino, hidroksil, atau dalam kasus terakhir biasanya terdapat tautomer, keto, dan lain-lain. Derivatif ini dianggap sebagai mimetik basa purin DNA mengubah nitrogen yang akan ada di posisi 6 oleh nitrogen jembatan di posisi 8 dan yang tidak dapat diakses untuk peningkatan logam. Berikut adalah struktur 5,7 dimetil 1,2,4 triazolo 1,5 alfa pirimidin atau DMTP. Eksperimental, bahan yang digunakan yaitu semua garam logam dan ligam DMTP yang digunakan sebagai reagen tanpa pemurnian lebih lanjut. Metodenya yang pertama yaitu pembuatan Ag2 DMTP 3 kali 2 kali, Ag2 DMTP 2 kali, BF4 6 kali, H2O 2 kali. Kemudian yang kedua, pembuatan Ag2 DMTP 2 kali, ClO4 2 kali, Ag2 DMTP 2 kali, H2O 2 kali, ClO4 2 kali. Kemudian yang ketiga pembuatan Ag2 DMTP 2 kali, NO3 2 kali. Kemudian pengukuran fisik. Digunakan alat thermoscientific analyzer model Flash 2000. Perilaku termal di sini menggunakan termografimetri TG dan diferensial pemindaian kalorimetri DSC. Menggunakan alat Shimadzu
TGA 50 dan Shimadzu DSC 50 dengan laju pemanasan dari 20 dan 10 derajat Celcius per menit. Kemudian yang keempat, penentuan struktur kristal tunggal. Kristal kompleks 1 dan 2 dipasang pada fiberglass yang digunakan untuk pengumpulan data pada diffractometer Bruker Smart yang dilengkapi dengan detektor apex dan grafit monochromated. Radiasinya masing-masing yaitu 1,54178 dan 0,71073 ampere. Difraksi sinar X dikonfirmasi oleh homogenitas kristal dari sampel. Kemudian ada strain parasit dan kultur. Kemudian yang ketujuh yaitu kultur sel dan uji sitosisitas. Yang kedelapan yaitu studi tentang mekanisme aksi. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu struktur kristal Ag2 DMTP 3 kali 2 kali, Ag2 DMTP 2 kali, Bf4 6 kali, H2O 2 kali. Dua jenis entitas di nuklir muncul dalam struktur kristal. Satu, yang pertama melibatkan 2 gugus DMTP tipe A dan yang lainnya termasuk 3 gugus DMTP tipe B. Entitas tipe A ditempatkan dalam inversi kristalografi pusat, sedangkan yang tipe B ditempatkan pada posisi umum. Maka kedua kompleks tipe B hadir untuk setiap tipe A. Berikut adalah kedua unit di nuklir yang tadi, tipe A dan tipe B. Dimeter tipe A adalah planar dengan masing-masing atom perak dikoordinasikan secara linier dengan atom N3 dari satu molekul DMTP ke N4 lainnya, menutup cincin Ag2C2N4 beranggota 8. Kemudian yang kedua yaitu struktur kristal Ag2 DMTP 2 kali, ClO4 2 kali, Ag2 DMTP 2 kali, H2O 2 kali, ClO4 2 kali. Seperti senyawa sebelumnya, struktur kristal juga mencakup dua entitas perak di nuklir yang berbeda secara kristalografis. Tetapi dalam hal ini keduanya adalah ditempatkan di pusat inversi kristalografi dan menampilkan inti Ag2C2N4 sehingga dianalogikan dengan dimer tipe A yang ada di dalam senyawa 1. Ag2C2N4 itu menunjukkan bahwa kedua cincin heterosiklik juga terlibat dalam koordinasi logam dan bahwa penjembatan N3 dan N4 itu mungkin merupakan mode koordinasi utamanya gitu. Kemudian pada spektrum inframerah terdapat dua karakteristik di wilayah 1700 sampai 1500 cm pangkat minus 1 dari ligan DMTP. Salah satunya berasal dari mode getaran kerangka triazolopirimidin yaitu 1638 cm pangkat minus 1, sedangkan yang kedua berhubungan dengan getaran cincin pirimidin yaitu 1548 cm pangkat minus 1. Keduanya dipengaruhi oleh koordinasi logam dengan pergeseran kecil ke frekuensi yang lebih tinggi. OH air muncul pada 3560 sampai 3621 cm pangkat minus 1 dan pada 3520 dan 3598 cm pangkat minus 1. BF4
terkoordinasi dan ClO4 anion di 1 dan 2 masing-masing ditandai dengan pita lebar yang kuat sekitar 1100 cm minus 1, pangkat minus 1. Sedangkan NO3- terlihat pada bilangan gelombang 1400 cm pangkat minus 1. Kemudian pada spektrum NMR, ligan bebas ada 4 sinyal pada 2,54, 2,65, CH3, 7,01 C6H, dan 8,38 C2H ppm. Spektrum kompleks munculnya spektrum metil tumpang tindih pada 2,83 ppm, C6H pada 7,37 ppm, dan C2H pada 8,63 ppm. Demikian perbedaan antara posisi sinyal di ligan bebas dan yang ada di dalam kompleks cukup besar untuk memastikan bahwa proporsi ligan yang signifikan tetap terkoordinasi dengan logam dalam keseimbangan yang diamati. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Herlambang Fajar. Selanjutnya yaitu uji termal. Dekomposisi termal senyawa 1 dan 2 dimulai dengan proses dehidrasi yang terjadi dalam satu langkah yang muncul sebagai kerugian berat luas atau TG dan endotermik atau DSC, efek berpusat pada 96 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Penurunan pirolitik dimulai pada 267 derajat Celcius untuk 1 dan di 305 derajat Celcius untuk 2 dengan eksotermik yang kuat dalam diagram DSC dan penurunan berat mendadak di TG. Kemudian terus lebih lambat sampai akhir percobaan pada 920 derajat Celcius. Kurva TG tidak horizontal di akhir. Ini dimungkinkan THC yang secara perlahan membakar bahan karbon. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa residu dalam senyawa sebesar 32,8% lebih tinggi daripada yang diharapkan untuk perak logam, yaitu sebesar 25,3%. Selanjutnya, emisi fluorescence. Pada gambar 3 di bawah, terlihat spektrum fluorescence DMT telah terekam pada 265 nanometer. Spektrum emisi ini menunjukkan 3 maksimum. Yang pertama yaitu paling intens berpusat pada 350 nanometer. Kedua, dengan intensitas sedang muncul pada 485 nanometer. Dan ketiga, hampir tidak teramati berpusat pada 420 nanometer. Sampel padat senyawa 1 dan 2 terpapar sinar UV pada suhu kamar. Sampel tersebut menunjukkan emisi fluoresen biru muda ketika dieksitasi dengan sinar UV 265 nanometer. Kemudian, dengan menganalisis kedua pita, ditemukan bahwa yang pertama, karakteristik panjang gelombang eksitasi sama untuk kedua pita, tetapi tidak sama untuk kedua senyawa. Nilai korespondensinya adalah 236 dan 254 nanometer. Dan yang kedua, spektrum emisi senyawa ketika dieksitasi dengan UV dari panjang gelombang ini menampilkan peningkatan lebih lanjut dalam intensitas pita di wilayah yang terlihat. Lebih terlihat pada 486 nanometer, sedangkan pada 365 nanometer hampir menghilang. Kemudian yang ketiga, hasil ini menunjukkan bagaimana koordinasi dengan perak memodulasi emisi fluoresen DMTP, membuat puncak utama di wilayah UV hampir menghilang, sedangkan yang sekunder di wilayah tampak menjadi jauh lebih intens. Dari sudut pandang praktis, emisi bergerak dari UV ke kisaran yang terlihat. Selanjutnya yaitu aktivitas antiparasit dan sitotoksisitas in vitro. Di sisi lain, percobaan sitotoksisitas juga positif, berada dalam kisaran yang sama dengan ligan bebas untuk 1 dan 3 melawan makrofag, tetapi dengan nilai yang luar biasa untuk 2. Yang tidak beracun untuk makrofag bahkan pada konsentrasi uji tertinggi. Untuk sel vero, nilai sitotoksisitas lebih dari 2 kali lebih baik daripada ligan bebas untuk 2 dan 3, sedangkan untuk kompleks 1 hampir sama. Dengan hasil ini, kita dapat menetapkan batas bawah untuk nilai SI yang lebih dari 1 urutan besarnya lebih tinggi dari nilai SI DMTP. Sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dari obat referensi atau bahkan 3 untuk kasus yang paling menonjol.
yaitu dari 2 melawan 3 Leishmania spp strain, menjadikannya kandidat yang sangat baik untuk studi lebih lanjut, baik in vitro dan in vivo. Kemudian sifat dan konsentrasi mereka bergantung pada spesies yang dipertimbangkan. Jika rute metabolik terpengaruh, metabolit yang diekskresikan dengan jumlah persentase relatif terhadap kontrol dapat diamati dengan analisis 1H NMR dari media kultur. Perubahan ini dapat diamati pada gambar 6 dan 7 yang menunjukkan variasi persen dari metabolit yang diekskresikan untuk L. infantum dan L. brasiliensis ketika diperlakukan dengan konsentrasi senyawa 0,5 mikromolar. Seperti yang terlihat pada gambar, metabolit yang paling terpengaruh adalah D-laktat untuk kedua spesies, L-alanin dalam kasus L. infantum dan asetat dalam kasus L. brasiliensis, yang juga merupakan beberapa katabolit yang dipengaruhi oleh obat-obatan yang diuji dalam studi sebelumnya tentang divergensi metabolik. Variasi persen dari metabolit yang diekskresikan untuk L. infantum dan L. brasiliensis ketika diperlakukan dengan konsentrasi senyawa 0,5 mikromolar. Seperti yang terlihat pada gambar di gambar 6, yaitu pada L. infantum itu terlihat bahwa persentase yang paling besar adalah dari senyawa D-laktat, dan untuk gambar yang 7 dari L. brasiliensis persentase yang paling besar adalah dari senyawa asetat. Perubahan ini menunjukkan bahwa senyawa mempengaruhi rute metabolisme parasit, baik menghambat atau mengekspresikan berlebihan beberapa enzim yang bertanggung jawab untuk regulasi produksi dan ekskresi metabolit ini. Perubahan dalam produksi utama dan ekskresi katabolit yang disebutkan menunjukkan bahwa senyawa yang diuji mungkin mempengaruhi rute metabolisme parasit pada tahap pirufat dari metabolisme glukosa. Karena metabolit ini sangat terkait dengan transformasi PEP dalam pirufat oleh aksi pirufat kinase atau pirufat fosfatase dikinase. Penghambatan pertumbuhan parasit kemudian bisa disebabkan oleh disregulasi metabolisme yang dipicu oleh obat perak, yang juga dapat mempengaruhi metabolisme mitokondria. Namun, studi lebih lanjut tentang hal ini akan diperlukan untuk sepenuhnya menentukan mekanisme penggerak obat yang diuji. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, sintesis yang dilakukan dengan 2 kompleks perak baru yang mengandung DMTP analog nukleobase dalam bentuk netral. Kemudian yang kedua, studi kristalografi menunjukkan bahwa 2 kompleks tersebut sesuai dengan entitas perak di nuklir dengan 2 atau 3 ligan penghubung. Kedua senyawa tersebut menunjukkan sifat fotoluminesen yang menarik dengan emisi utama dalam kisaran yang terlihat, berbeda dengan ligan bebas yang terutama memancarkan sinar UV. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas antiparasit in vitro dari kedua senyawa ini sangat melebihi aktivitas obat rujukan saat ini untuk pengobatan leishmaniasis dan penyakit Chagas. Ketika senyawa tersebut menunjukkan selektivitas yang jauh lebih tinggi terhadap parasit bila dibandingkan dengan sel inang dalam kultur, dan khususnya senyawa 2 menunjukkan spesifitas lebih dari 1000 kali lebih tinggi daripada obat referensi. Kemudian yang keempat yaitu penelitian menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pengembangan obat antiparasit berbasis perak baru yang lebih spesifik dan efektif dengan toksisitas minimal terhadap sel inang. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari saya dan Dwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.